ampunannya, astagfirullah. Memuji kebesarannya, Masya Allah. Lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa yang mengiringi langkah menuju. Ada seorang perempuan dan dia bangga dengan kemaksiatannya. Dia berzina, dia cerita di podcast, dan itu dilihat oleh anak-anak kita. Kalau itu dijadikan mereka sebagai pedoman dengan embel-embel kekinian, bagaimana nasib anak kita? Bagi yang perempuan, bagi yang laki-laki seperti apa? Apakah kita pengen anak kita seperti itu? Memang dalam kacamata dunia sepertinya sukses, bahagia di televisi, di podcast, di YouTube. Dalam keseharian nyatanya nggak tahu kita. Jangan-jangan mereka menderita karena hatinya kosong. Mereka nggak bahagia. Di layar kaca aja seperti mereka bahagia. Kalau mereka bahagia, nggak mungkin mereka nyoba narkoba. Kalau mereka bahagia, nggak mungkin mereka pengen bunuh diri. Nggak mungkin mereka nyaya-nyaya tangannya. Nggak mungkin mereka pergi mabuk-mabukan, daping dan lain hal. Bisa jadi ada ruang kosong yang dalam hati mereka yang nggak dapat. Maka ruang kosong itu mesti diisi oleh ayah dan bundanya. Nggak bisa sendirian oleh bunda saja, tapi mesti ada peran ayah. Maka bunda sekalian, kita kali ini akan membahas bagaimana mendidik anak kita dengan misi, bukan obsesi. Bagaimana kita mendidik anak kita itu dengan misi, bukan obsesi. Pernah nggak kita bertanya, ayah bunda, anakku nanti jadi apa? Anakku nanti jadi apa? Itu misi atau obsesi? Anakku nanti jadi apa? Itu misi atau obsesi? Obsesi. Atau kita bertanya, anakku nanti hidupnya untuk apa? Misi atau obsesi? Misi. Ya. Lihat, anakku nanti jadi apa ya? Pertanyaan ini sering muncul dalam kepala kita sebagai orang tua, tapi jarang kita bertanya, anakku nanti hidupnya untuk apa ya? Dia hidup ngapain? Kalau dia cuma jadi apa, itu kan rata-rata tujuannya adalah dunia. Tapi kalau dia hidup untuk apa, maka dia menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Kejarlah akhiratmu, maka dunia akan mengikuti. Tapi kalau kita ngejar dunia, nggak habis-habis. Bahkan bisa menghalalkan segala cara untuk mengejar dunia itu. Tapi kalau tujuan kita akhirat, insya Allah dunia itu akan ngikut. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, sehingga mampu menguasai sepertiga dunia. Karena tujuan mereka itu adalah akhirat. Makanya kita mesti tanya kepada diri kita dulu, anak kita ini mau kita set seperti apa? Mau sesuai dengan obsesi kita atau sesuai dengan misi yang Rasulullah ajarkan? Karena ketika mereka hidupnya untuk apa, mereka pasti akan berjuang. Apa yang Allah turunkan? Bahwasanya wa ma khalaqtul jin wal in illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Terus Allah menurunkan yang lain, bahwasanya aku menciptakan manusia sebagai khalifatul fil ard, sebagai pemimpin. Di situ ada dua, menjadi orang yang beribadah, taat kepada Allah, yang nantinya menjadi seorang pemimpin.
taat jadi pemimpin. Kalau mereka pengen jadi pemimpin, hal apa yang mesti kita siapkan? Ketangguhan, akhlak, dan sebuah spiritual. Makanya kata orang itu ada 3 hal komponen yang mesti dimiliki seorang anak itu. Cerdas secara emosional, cerdas secara intelijensi, cerdas secara spiritual. Ini mesti kita tanamkan kepada anak kita. Mereka cerdas pikirannya, cerdas hatinya, dan cerdas keimanannya. Agar apa? Agar nanti mereka sukses. Kalau mereka cuma cerdas pemikiran saja tanpa ada emosional, mereka akan kejam kepada orang lain. Kalau mereka cuma cerdas pikiran saja, jangan cuma emosional saja, bisa jadi nanti mereka akan korupsi di masa yang akan datang. Karena mereka lupa satu penting itulah cerdas secara spiritual. Hidup itu cuma sementara, nggak lama. Mungkin pernah kita baca berita ada seorang suami istri meninggal di rumahnya, padahal mereka adalah seorang pejabat, anaknya sukses semua kuliah di luar negeri dan lain. Tapi kok bisa meninggal di rumah? Anaknya nggak ada yang tahu, sampai membusuk, tetangga baru tahu. Jangan-jangan anaknya nggak pernah telepon, jangan-jangan anaknya nggak pernah berkunjung. Coba kita membayangkan, Bun, kalau sekiranya di usia senja kita, pada saat malam takbiran, nggak ada yang menelpon kita, nggak ada yang datang, gimana perasaannya? Sedih. Kok nggak ada yang deketin saya sih? Kok nggak ada yang nelpon? Mungkin pernah juga kita baca di status ada seorang kakek-kakek datang ke konter, nanyain ke tukang konter, kok HP-nya rusak? Dites-tes oleh orang konter, nggak rusak. Terus dia bilang, tapi kenapa anak nggak pernah nelpon saya selama bertahun-tahun? Menjadi sebuah pertanyaan. Baru-baru ini viral juga, anak setelah 30 tahun pulang ke rumah. Udah 30 tahun baru balik ke rumah. Gimana perasaan ibunya menanti-nanti kehadiran seorang anak? Ya viral. Tapi bagi pertanyaan seorang ibu, gimana? 30 tahun gak ada kabar dari anaknya. Makanya kita mesti membuat anak kita itu tahu tujuan hidupnya untuk apa, bukan jadi apa. Karena masalah rezeki Allah sudah tentuin kepada setiap anak-anak kita itu. Gak usah khawatir masalah duitnya, insya Allah ada rezekinya. Yang paling penting adalah mereka tetap berusaha, mereka terus berjuang. Itu yang mesti kita tanamin. Mereka mau berusaha, mereka mau berjuang, ingat dengan Allah, itu yang paling penting. Makanya hal yang kecil-kecil yang sudah mereka lakukan mesti kita hargain. Misal, Bun, di sekolah anak kita nggak ranking, nggak usah bandingin dengan yang lain. Misalkan anak kita sudah ngapal nih Al-Quran, tapi nggak hafal-hafal, kan ada kayaknya, udah ngapal ya Allah. Anak lain sudah selesai surahnya, misalkan sudah hafal berapa surah, anak kita masih setengah surah. Nggak usah bandingin dengan anak orang lain. Lihat potensi apa, kebaikan apa, perubahan apa yang sudah dilakukan oleh anak kita. Karena tugas kita itu, dan tugas kita manusia itu adalah bukan lebih baik daripada orang lain, tapi lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Hadis Rasulullah kita kan ini. Hadis Rasulullah kita kan ini. Kita akan menjadi orang yang merugi kalau hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin, dan akan menjadi orang yang celaka kalau besok tidak lebih baik daripada hari ini. Coba kita tadaburi penggalan kalimat-kalimat yang Rasulullah ajarkan. Kepada siapa kita lebih baik? Diri kita sendiri. Kalau hari ini ada anak kita yang sudah menghafal, betul-betul menghafal ya, bukan malas Bun ya.
dia udah ngapal, udah buka Quran, tapi memang dia nggak hafal-hafal, ya hargai proses itu. Jangan dimarahin. Oh ini kok bengak. Kita kan keceplosan kan. Hati-hati, mulut orang tua jangan-jangan jadi bagian doa. Kita peluk mereka nggak apa-apa. Yang penting kakak sudah berusaha. Beda kalau dia main handphone terus, nggak ngapal, beda cerita. Tapi ketika dia sudah berusaha, hargain proses itu. Lihat hal kebaikan apa yang sudah anak kita lakukan. Misalkan dia udah belajar nih, tapi ternyata tetap remedial, ya nggak apa-apa. Emang itu prosesnya. Yang penting dia sudah lebih baik daripada kemarin. Rasanya gitu kan? Karena Rasulullah ngajar itu lebih baik daripada diri kita sendiri, bukan daripada orang lain. Karena titik start beda-beda, isi otak beda-beda, vitamin beda-beda, nggak bisa disamain. Yang paling penting adalah anak kita tetap berjuang, tetap berusaha lebih baik daripada dia sebelumnya. Maka itu yang kata kalau kita mesti peluk mereka. Ayo berjuang Kak, berjuang. Karena kita pengen itu mereka hidup untuk apa? Bukan masa nanti jadi apa. Karena pertanyaan jadi apa itu bisa menjerumuskan kita kepada obsesi duniawi. Kita pengen anak kita ranking, pengen hafalannya banyak. Jangan-jangan itu obsesi duniawi. Karena bisa jadi anak kita banyak hafalannya tapi ininya nggak ada. Kan ada kejadian hafal Quran tapi bermaksiat juga jalan. Kenapa? Karena ininya kosong. Nah tugas kita orang tua itu adalah mengisi kekosongan hati mereka itu dengan kebaikan. Banyak Al-Quran itu bukan sekedar dihafal, tapi bagaimana Al-Quran itu menyentuh hati anak kita. Makanya kita mesti mendoakan mereka dalam setiap malam tahajud kita. Sebut nama anak kita satu-satu. Kalau hari ini mereka belum membanggakan kita, gak jadi masalah. Karena setiap anak itu ada masanya mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah. Tugas kita orang tua adalah mencintai mereka dengan sepenuh hati, doakan mereka. Sebut nama mereka dalam setiap lantunan doa-doa kita. Misalkan, ya Allah, lancarkanlah pembelajaran anakku. Kalau misalkan ada anak kita merantau, ya Allah, jaga dia, sehatkan badannya, doain. Dan kita juga mesti mencintai mereka itu bukan cinta yang membuat mereka lemah, tapi bagaimana cinta kita itu membuat mereka kuat, membuat mereka tangguh. Contohnya gimana, Ustaz? Contohnya gini, bunda sayang dengan anak kita, dengan anak bunda misal. Anak bunda minta handphone terbaru, mesti dipikirin. Handphone yang kita kasih membuat dia makin bertambah keimanannya, bertambah dewasanya, bertambah kemajuannya, atau membuat dia teledor. Kalau membuat dia teledor, nggak usah kasih handphone. Jangan-jangan itu menjerumuskan dia. Mungkin bagi orang kok kejam banget, orang kan sudah pakai handphone semua, kok kamu nggak mau kasih? Ya prinsip itu kan beda-beda. Ketika kita ngasih sesuatu, mesti ada tujuannya. Tujuannya apa tadi? Dia hidup untuk apa? Tujuannya itu, hidupnya untuk apa? Karena saya berapa kali ketemu dengan orang tua yang mereka curhat lah sebenarnya, nggak sanggup lagi anaknya, atau ketika anaknya bermasalah, Ustaz, mungkin gara-gara kami kasih handphone kayaknya. Dulunya pas kami nggak kasih handphone dia baik-baik aja, tapi ketika dikasih handphone kok berubah 100 derajat. Dan itu banyak curhatan kayak gitu. Ketika saya manggil nggak dijawab lagi. Kalau dulu dia langsung jawab. Itu contoh. Meskipun tidak 100% karena gara-gara handphone, bisa ada penyebab yang lainnya. Tapi itu bagian yang mesti kita mesti belajar dari ibunya Imam Syafi'i. Ibu Imam Syafi'i apa yang dilakukan? Dia pada saat Imam Syafi'i sudah siap
Imam Syafi'i itu disuruhnya merantau, suruh cari guru. Gurunya kan Imam Malik dan lainnya, suruh cari guru. Umurnya masih kecil, disuruh pergi. Kalau kita ngeliatnya kayak kejam banget dibuatnya. Anak masih kecil disuruh pergi. Atau contoh misalnya anak masih kecil disuruh masuk pesantren misal. Atau anak masih kecil suruh diantar belajar sampai sore. Atau masih kecil suruh diantar kemana gitu, untuk belajar. Tapi itu yang dilakukan oleh ibunya Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i itu menjadi orang yang hebat kan. Umur 7 tahun, hafal Al-Quran, hafal hadis, Al-Mutawatir, begitu banyak hal yang luar biasa. Sampai pada suatu hari Imam Syafi'i kan pengen berkunjung ke ibunya. Kalau dulu kan nggak ada handphone, nggak ada surat dan lain hal kan. Kalau berkunjung itu pasti langsung datang. Nah, muridnya Imam Syafi'i tahu bahwasannya Imam Syafi'i akan pulang. Maka muridnya ini nyiapin hadiah terbaik dan itu dikasih ke ibunya. Apa jawaban ibunya? Jawaban Imam Syafi'i, saya tidak menyuruh Imam Syafi'i itu bawa harta. Kalau ini harta dari Imam Syafi'i, suruh balik dia, udah usah ketemu saya. Disuruh hampir tidak jadi balik gara-gara muridnya bawa hadiah. Tapi kata murid, bukan, ini dari kami, bukan dari Imam Syafi'i. Kalau dia ngaku bisa tidak jadi balik dia. Sampai segitunya. Hanya kita kenal dengan Imam Syafi'i kan, sampai mazhabnya kita ikutin. Indonesia kan rasanya mazhabnya Syafi'i. Sampai segitu gitu. Makanya bukan jadi apa, tapi tujuan itu kita mesti punya misi hidupnya untuk apa. Maka ketika Bunda menyekolahkan anaknya ke Nurul Ilmi, harus punya misi. Hidup anak saya mau hidupnya untuk apa? Jangan niatannya pengen hafal Al-Quran banyak, pengen nanti berprestasi dan lain hal. Itu nanti akan ngikutin kalau tujuan kita benar. Tujuan kita adalah supaya nanti dia tahu tujuan hidupnya, ingat dengan Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Itu bagian dari tujuan hidupnya, supaya nanti mereka menjadi, kalau moto kita, generasi tangguh, cerdas, berakhlak mulia. Biar mereka tangguh, cerdas, punya akhlak yang baik. Itu niat kita. Tapi kalau niatannya supaya nanti bisa dipamerin dengan tetangga hafal Quran banyak, prestasi banyak, hati-hati, itu obsesi. Kalau kita nggak dapat, ujung-ujungnya kecewa. Anak, misalkan obsesi kita pengen mereka jadi hafiz Quran, banyak hafalannya, bukan karena supaya nanti mereka menghafal Al-Quran dekat dengan Allah, tapi supaya nanti mereka dikenang sebagai hafiz Quran. Ketika mereka nggak hafiz, siapa yang marah-marah? Kita kan yang marah-marah kan? Kenapa nggak hafal-hafal? Makanya kita mesti menjadikan anak kita itu memiliki tujuan hidupnya untuk apa? Jadi kuat. Maka latih mereka untuk cinta dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Nggak usah dipaksa, baca aja. Yang penting mereka baca aja setiap hari, baca. Pertanyaan hidup untuk apa? Ya, itu mengarahkan kita pada misi hidup dunia dan akhirat. Pertanyaan hidup untuk apa? Itu mengarahkan kita pada misi hidup dunia dan akhirat. Kemarin sekitar 2 pekan lalu saya mengikuti sebuah pelatihan. Di pelatihan itu dikatakan seperti ini, Bun. Ketika seorang anak dari kecil sampai nanti mereka umur 7 tahun dilatih untuk menghafal Al-Quran, maka insya Allah anak itu akan menjadi anak yang cerdas. Sebelum umur 7 tahun udah dilatih untuk menghafal Al-Quran, maka insya Allah anak kita akan menjadi anak yang cerdas. Tapi kalau sudah lewat nggak apa-apa. Sebelum 7 tahun dilatih untuk menghafal Al-Quran, maka akan cerdas. Karena itu penelitian. Tapi 7 tahun ya, nggak boleh lewat dari 7 tahun. Kalau udah lewat dari 7 tahun, beda lagi prosesnya. Ya kayak kita lah jadinya. Kalau mereka mau cerdas itu sebelum 7 tahun.
Dan itu yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Wajar mereka itu bisa menguasai sepertiga dunia karena rata-rata hafiz Quran yang kecil-kecil itu. Contoh didikan Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari kecil kan dididik oleh Rasulullah sampai dikenal sebagai babun ilmu, sebagai pintunya ilmu Sayyidina Ali. Ada seorang sahabat cuman 1 bulan dia menguasai bahasa orang lain. Pernah baca sejarahnya kan? Siapa? Mus'ab bin Umair kan? Ketika dia pengen diutus sebagai duta umat Islam, dia mesti mempelajari bahasa orang lain, dan itu cuma 1 bulan dia belajar. Nah, anak kita berapa bulan belajar bahasa Inggris? Dan itu belum bisa. Why? What happened? Apa masalahnya? Itu cuma sebulan dia bisa. Muhammad Al-Fatih itu dia bisa menguasai 7 bahasa, ahli strategi perang, ahli fisika, ahli kimia, dan bisa ahli pedang. Semuanya bisa Muhammad Al-Fatih. Maka wajar di umur 21 tahun dia menjadi seorang pemimpin di atas ribuan pasukan, bahkan jutaan pasukan, menjadi pemimpin terbaik atas pasukan-pasukan terbaik. Masih kecil udah dilatih untuk menghafal Al-Quran dan tahu tujuan hidupnya. Saya baca sejarahnya Muhammad Al-Fatih itu. Ketika dia masih kecil, masih seumuran anak TK, dia diajak oleh ibunya sampai ke perbatasan, sampai kelihatan benteng Konstantinopel. Apa yang dikatakan ibunya? Nah, besok kamu akan menjadi pemimpin terbaik atas pasukan-pasukan terbaik yang menaklukkan benteng Konstantinopel. Keren kan tujuan hidupnya? Yang beratus tahun benteng itu tidak bisa dijebol, masa Muhammad Al-Fatih bisa dijebol? Dari mana? Siapa yang didiknya? Ibunya. Dia bawa anaknya itu. Kalau pengen anak kita jadi dokter, sekali-kali bawa dia ke rumah sakit. Nah, besok kamu jadi dokter yang ingat dengan Allah, dengan ilmu kedokteran bisa beribadah lebih banyak, bisa bantu orang lebih banyak. Bisa, kasih motivasi tujuan hidup. Bukan jadi dokternya, tapi bagaimana dia bermanfaat bagi orang banyak. Karena kalau obsesi itu berkaitan dengan duniawi, ranking, profesi, gaji besar, pengakuan sosial, itu obsesi. Akhirnya ketika mereka obsesinya ranking, menghalalkan segala cara. Nyontek, bikin kepean. Kenapa? Karena mereka tujuannya cuma jadi ranking. Profesi juga sama, akhirnya nyogok untuk jadi PNS dan lain hal. Padahal kalau mereka sudah tahu tujuannya, untuk apa dia bekerja, kalau untuk ibadah, nggak mungkin dia nyogok, nggak mungkin dia bayar-bayar, nggak mungkin dia nyontek kalau pengen jadi ranking sana. Yang penting dia adalah belajar yang terbaik, jujur. Pengen gaji besar, akhirnya sikut sana sikut sini, menghalalkan segala cara, karena tujuannya adalah cuma gaji besar. Pengen pengakuan sosial, akhirnya bikin playing victim dan lain hal. Sering kejadian kan? Kan kita lihat di TikTok dan lain itu, belum tentu dia punya semua barang itu. Jangan-jangan barangnya minjam, jangan-jangan barangnya itu hasil nipu orang. Kan kejadian kan, semua ternyata nipu orang. Banyak kejadian itu, karena dia pengennya diakuin sosialnya. Karena itu adalah obsesi berkaitan dengan dunia. Seharusnya kita itu berkaitan dengan misi. Misi itu adalah kekal, taat kepada Allah, jadi manusia bermanfaat, menanam nilai iman dan adab, menyiapkan bekal akhirat. Ini yang paling penting. Ini yang mesti kita tanamkan kepada anak kita. Bagaimana dia taat kepada Allah, jadi manusia yang bermanfaat, khairun nas yanfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Ada iman dan adab, dan kita menyiapkan bekal akhirat mereka. Ini yang paling penting, misi kita ini. Kalaupun hari ini anak kita belum baik rankingnya, prosesnya dan lain, nggak apa-apa. Yang penting dia jujur,
dia sudah berusaha, dia sudah belajar yang terbaik. Itu yang paling kita hargai. Kalau dia sudah berusaha mati-matian, ya nggak apa-apa. Mungkin metode dan cara belajarnya yang belum ketemu cara yang terbaik. Maka kita mesti mengajarkan mereka. Sama, saya punya anak, kawan sekelasnya ada yang sudah hafal 30 ayat. Anak saya baru berapa? Baru 8. Anak ustadz, ya Allah. Apa namanya? Tantangannya kan, yuk kak, ulang. Kita ngaji terus setiap malam, diulang. Minimal dia baca dan mengulang. Pas di mobil, ayo kak, kita mau rojaah. Ketika dia udah hafal, keren. Bisa tambah lagi ya. Ya nggak apa-apa. Minimal dalam saya sehari itu ada nambah surat satu. Gak usah dipaksa betul. Kalau dipaksa takutnya nanti mereka bukan suka dengan Al-Quran, tapi karena terpaksa akhirnya benci dengan Al-Quran ke depannya. Kan Al-Quran itu mesti dicintai, bukan ada paksaan. Yang penting adalah mereka itu belajar untuk bisa mencintai Al-Quran. Kami itu mesti taat kepada Allah, menjadi manusia yang bermanfaat, mesti jujur. Dan kita orang tua mesti mencontohkan itu. Kalau lagi naik kendaraan, tidak buang sampah sembarangan. Kejadian itu adalah kadang orang dewasa mengajarkan kepada anak-anak untuk melanggar. Di mobil buang tisu, buang kulit jeruk, buang kulit duku di mobil dengan alasan mobilnya takut kotor, tapi ngotorin yang lain. Tapi sebenarnya ngajarin kepada anak-anak kecil untuk ngikut. Akhirnya sampai besar, sekarang kita jadi PR kan, di mana-mana banyak sampah. Why? Dan itu nggak selesai. Bisa jadi orang dewasa ngajarin kepada anaknya untuk buang sampah sembarangan. Nanti mereka juga ngajarin kepada anaknya, ngajarin ujung-ujung nggak selesai masalah sampah. Masalah lampu merah, kita berhenti karena ada polisi atau karena takut nanti menjaga keselamatan. Rata-rata kita takut polisi kan. Nggak ada polisi, lanjut dia. Ada polisi, berhenti pada lampu merah. Dan itu diajarkan, dilihat oleh anak-anak. Yang terjadi kan gitu. Tanpa sadar kita ngajarin anak kita untuk melakukan hal yang kurang baik. Bagi bunda, semarah-marah pun bunda dengan ayah di rumah, harapannya tidak di depan anak. Karena ketika bunda marah di depan anak, itu akan menjatuhkan harga diri seorang suami di depan anak kita. Dan itu akan dia contoh besok kalau dia menikah, dia bisa marah-marah dengan suaminya karena dia ngelihat ibunya marah-marah dengan ayahnya. Iya, kalau dia ketemu dengan laki-laki yang soleh, yang sabar. Kalau dia ketemu dengan laki-laki yang tidak sabar, ujung-ujungnya apa? KDRT. Tanpa sadar kita ngajarin itu. Maka kita mesti ngajarin ketika kita marah dengan suami, ya minimal di kamar, tidak di depan anak. Terus kita tidak menjelekkan suami kita di depan anak kita. Kan sering kan kadang mungkin kalau anaknya udah besar, bapak kau tuh yang macam itulah, malas dan tengok mesti tidur tuh. Payah bangunnya. Hati-hati, itu menjatuhkan harga diri suami. Seharusnya kita mesti membuat suami bunda, bukan suami saya, suami bunda. Tapi bunda itu begitu luar biasa di depan anak-anak kita. Superman. Mereka bangga punya ayah kayak suami yang bunda miliki. Bagaimana caranya? Tinggal bunda pikirkan. Dan kami suami juga sama. Bagaimana anak itu mereka bangga punya bunda di rumah. Kalau sudah tidak ada kepercayaan, akhirnya mereka nggak menghargai lagi ayahnya, nggak menghargai bundanya. Kalau mereka tidak menghargai lagi ayah dan bundanya, siapa yang lagi mau mereka dengarkan nasihatnya? Bisa jadi nanti nasihat itu akan diambil oleh orang lain di luar sana yang belum tentu baik dan sayang kepada anak kita. Maksudnya gitu benar. Semarah-marah apapun dengan suami, bisa sabar dulu di rumah. Kalau perlu ditulis aja dalam buku, baru nanti dikasih. Kalau perlu, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah ditahan dulu.
Tapi kan kadang mulut kita nggak tahan kan, pengen ngoceh aja, merepet terus. Kalau pengen merepet minimal di kamar, tidak di depan anak. Kalau kita lihat tayangan atau film orang luar, barat dan lainnya, mereka kalau marah dengan istri ataupun suaminya di mana? Di kamar kan? Rata-rata di kamar. Orang luar negeri udah nerapin itu. Apa yang Rasulullah ajarkan udah diterapin oleh mereka. Terus kenapa kita nggak nerapinnya? Wajar kalau karakter mereka itu jauh lebih baik, menghargai dan lain hal. Meskipun ada juga yang nggak baik ya, menghargai dan. Tapi kalau yang terdidik, mereka menghargai itu. Karena mereka diajarin. Kenapa anak orang Jepang itu mereka tahan ngantri, berbaris rapi. Kalau nanti saya pernah dapat cerita, ada seorang dosen, dia lagi kunjungan ke Jepang. Di Jepang itu ada WC laki-laki, ada WC perempuan. Nah, ini anak perempuan nih lagi ngantri karena di WC perempuan. Di WC laki-laki kosong. Bapaknya bilang, kak, tuh kosong tuh WC laki-laki. Nggak mau dia pindah. Kenapa? Dia katakan itu WC laki-laki. Meskipun kosong itu laki-laki, bukan untuk perempuan. Kalau kita gimana? Woi kosong, ada tahan lagi, ya beda situ kita. Tapi kita mengajarkan integritas di situ. Dan ini yang mesti kita ajarin ke anak-anak kita. Kalau itu kejadian, itu kan menjadi sebuah sikap kepada anak-anak kita. Tadi mereka menjadi orang yang nggak punya akhlak jadinya. Oh ya nggak apa-apa, lanjut bun. Ya sama-sama bun, apa. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan sehat. Amin. Ini yang mesti ditanemin kepada anak-anak kita, adabnya. Contoh, kalau mereka masuk rumah masih assalamualaikum, nggak langsung masuk aja. Dan itu dicontohkan sampai dari kita. Kalau kita masuk rumah, assalamualaikum. Kadang kita lupakan, mentang-mentang rumah kita masuk aja kita. Dan itu dilihat anak. Akhirnya mereka belajar masuk rumah nggak perlu assalamualaikum. Ini berkaitan dengan misi kan. Kita belajar berkaitan dengan misi. Kalau kita pengen mendidik anak kita mulai dari diri kita. Belajarnya pelan-pelan yang terbaik. Agar nanti mereka menjadi manusia yang bermanfaat. Saya pernah membaca sebuah kisah. Ada seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Perancis. Dia pinter. Nah di Perancis itu kan mesti pakai kartu. Nah tapi dia akhirnya ngakalin. Jadi kartu ini nggak perlu diisi-isi, tapi dia bisa lewat kemana-mana. Pada saat dia bekerja, pengen melamar kerja, namanya kedetek, nggak bisa melamar kerja. Kenapa? Padahal dia pinter, nilainya bagus. Karena dia sering nipu. Kartunya itu diakalinya sehingga tidak mengeluarkan uang. Kedetek oleh orang. Karena mereka pinter, tapi karakternya nggak bagus. Makanya orang Indonesia kan tidak kekurangan orang pinter kan. Yang kurang itu yang jujur dan berakhlak. Dan itu mesti kita ajarin. Karena kita pengen menyiapkan bekal akhirat untuk mereka. Nah, kita belajar dari Nabi Ibrahim. Saat Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, beliau nggak langsung maksa, tapi berdialog. Apa di surat As-Saff ayat 102 itu? Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Coba kita lihat kalimat dari ayatnya. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Bahasanya lembut kan? Nah, kalau saya tanya, bapak tadi malam mimpi nyembelih kamu. Menurut kamu gimana? Artinya bahasanya gitu. Nggak maksa. Kalau kita kan maksa kan, wajib nih, nggak boleh tidak. Awas kalau tidak, cubit dong. Kadang-kadang kayak itu tuh. Padahal kita kadang-kadang mesti bertanya ke mereka. Ketika anak kita melakukan suatu hal yang kurang pas, kita juga mesti tanya, kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia melakukan itu? Contoh, anak kecil
nangis terus. Sekarang kan kita mesti tanya, ada apa kak? Cerita. Jangan-jangan mereka nggak nyaman. Tapi kita kan kadang nggak, mereka ini nakal, langsung dicubit. Akhirnya ujung-ujungnya ketika mereka dewasa, mereka nggak mau lagi cerita dengan kita. Makanya kita mesti memberikan sebuah kata yang baik, kata yang lemah lembut kepada anak kita. Nabi Ibrahim nggak neken, tapi mengajak bicara. Apakah Nabi Ismail ketakutan? Enggak juga. Dia siap, taat dan sabar. Karena apa? Karena sudah ditanamin nilai iman sejak kecil. Kasih sayangnya dari kecil ditanamin kepada anak kita. Kalau hari ini anak kita sering membangkang kepada kita, jangan-jangan pada saat masih kecil dulu mereka sering ditekan. Kalau udah besar, mereka hobi bangkang dengan kita. Jangan-jangan pada saat masa kecil dulu dia sering ditekan. Akhirnya ketika sudah mulai kuat, dia memberontak. Dulu aja mereka nggak memberontak karena dia masih kecil. Tapi kalau udah besar bisa memberontak. Makanya kalau itu sudah terjadi, yuk kita ubah. Kita peluk mereka, kak, bang, maafin bunda, maafin mama, maafin umi. Kalau selama ini banyak salahnya, yuk kita berubah lebih baik. Diajak ngobrol. Kalau yang udah besar, kalau yang masih kecil, ajak mereka cerita, peluk mereka dengan kasih sayang. Rata-rata kan anaknya udah besar kan ya? Udah besar insya Allah ya. Yang kecil-kecil ini biasa anak kedua, ketiga kan. Ada yang besar kan. Ketika kita ngantar mereka sekolah, kalau perlu tetap dipeluk, tetap dicium. Jangan sampai nanti mereka merindukan pelukan itu dari orang lain karena nggak pernah dipeluk dan dicium oleh ibu dan ayahnya. Saya pernah mengikuti sebuah materi dari Bunda Elia Risman. Dia mengatakan seperti ini, ketika selesai sesi materi, banyak ibu-ibu muda yang pengen dipeluk oleh Bunda Elia Risman. Terus dia tanya, kenapa pengen dipeluk? Karena selama ini mereka itu merindukan pelukan seorang ayah, pelukan seorang ibu. Udah dewasa, udah punya anak kadang mereka masih butuh itu. Makanya selagi anak kita masih dekat dengan kita, ya peluk aja. Meskipun kalau anak cowok agak gengsian kan, oh mama nih lah besar kan, nggak apa-apa, peluk aja gitu. Sebenarnya mereka itu kalau dalam ilmu itu mereka itu sebenarnya seneng, tapi karena gengsi aja. Anak cowok kan kayak gitu tuh, cuman gengsi aja, enggak. Sebenarnya dalam hati mereka seneng. Mereka itu merasakan sebuah kehangatan dari pelukan ayah, pelukan ibunya. Kalau sebelum berangkat, kalaupun mereka cium tangan kita, pakai bibir kan, dicium. Terus kita cium jidatnya, kita doain, Rabbana hablana minas solihin. Kalau mereka lagi belajar, Allahumma faqihu fiddin wa alimna at-ta'wil. Dicium jidat mereka. Yang mudah-mudahan niat kita adalah untuk menanamkan misi kepada anak kita. Kalau mereka belajar itu, kalau mereka pintar itu karena Allah. Karena kalau mereka pintar nanti bisa bermanfaat bagi orang lain, dan mereka ingat dengan orang tuanya. Peluk aja mereka. Kalau berangkat, turun dari mobil, peluk. Jangan sampai kita cuma ngantar di depan, anak kita turun aja, cuma enggak ada efeknya. Kalau perlu mereka sebelum turun, cium dulu, peluk dulu. Kalau mereka malu gengsi di orang lain, di dalam mobil aja kita peluk. Kalau dalam motor, ya udah dipeluk sebelum berangkat. Kalau misalkan yang ngantar suami, sebelum mereka meninggalkan rumah, dilakukan ritual itu agar mereka nanti merasakan kerinduan itu kalau mereka berpisah dengan kita. Mereka lagi pergi kemana, mereka telepon kita, ma kangen pelukan bunda, kan enak. Tapi kalau mereka nggak pernah ngangenin itu, hati-hati, nanti bisa dilupain kita. Karena ketika mereka udah rindu dan cinta dengan kita, maka ketika kita kasih masukan, mereka akan dengar. Tapi kalau mereka nggak rindu, nggak cinta dengan kita, nggak bisa. Obsesi PS misi. Obsesi itu ingin anak terlihat hebat di mata manusia. Kalau misi, ingin anak kuat dan taat di hadapan Allah. Kita pengen anak kita kuat dan taat di hadapan Allah. Itu yang namanya misi.
Karena kadangkala obsesi itu adalah luka yang menurun. Kenapa disebut luka yang menurun? Seringkali obsesi itu lahir dari luka kita di masa lalu. Misal kita dulu gagal, anak jadi sasaran balas dendam. Mama udah jadi dokter, kali ini kau harus jadi dokter. Padahal yang gak mau jadi dokter. Bapak kau dulu tes tentara gagal, jadi tahun ini kau harus tes tentara. Kalau mereka mau ya alhamdulillah, kalau nggak mau nggak sepenuh hati. Kita kan sering gitu kan, itu obsesi kita orang tua. Karena kita gagal, jadi pengen anak kita yang kesini. Atau bapak kau dulu, mama kamu dulu jarang makan daging, jadi makan daging terus. Padahal kita juga mesti melatih mereka untuk kuat. Sekali-kali naik angkot, sekali-kali cuma makan tempe, sekali-kali cuma makan sayur aja. Karena kita nggak mungkin akan selalu bersama mereka. Dan mereka mesti fight, mesti siap. Sekali-kali misalkan nggak pakai AC tidurnya. Kalau mereka pakai AC terus, takutnya nanti pulang ke rumah, pulang kampung nggak ada AC, ujung-ujungnya orang tua yang repot, cari hotel. Siapa yang sedih? Orang tua kita. Kok anak cucuku nggak mau dekat dengan neneknya? Karena mereka nggak terbiasa makan, nggak terbiasa tidur, nggak ada AC-nya. Karena kita mesti melatih juga. Sekali-kali makan di pinggir jalan, jangan makan di kafe terus. Ke pinggir jalan kan ada bau-baunya kan, ada bau daerah dan lain hal. Mereka mesti ngerasain itu. Karena bisa jadi mereka akan mengalami kondisi yang pahit. Nggak mungkin dia akan selalu nyaman. Tapi kalau mereka nggak pernah merasa nyaman, tiba-tiba nanti ada kondisi mereka pahit, mereka akan menghalalkan segala cara bagaimana supaya jadi nyaman. Makanya ada yang namanya open BO. Ada mana? Kenapa? Karena mereka pengen nyaman, tapi nggak mau kerja. Nggak bisa. Itu yang terjadi sekarang ini. Kan itu fenomena-fenomena terjadi di masyarakat kan. Dan kita mesti berpikir, ini apa sih penyebabnya? Pasti ada sebab musababnya. Kemarin saya melihat sebuah tayangan, ada seorang remaja putri. Dia mengikhlaskan keperawanannya kepada orang lain. Cuman gara-gara iPhone 16. Itu terjadi. Kenapa mereka sampai menghalalkan segala cara tadi? Karena mereka pengen sesuatu. Dan kita mesti melatih anak kita supaya tidak kecenderungan kepada hal-hal yang kayak tadi. Karena itu obsesi kan. Pengen HP bagus dan lain hal. Padahal kita mesti melatih mereka menjadi punya misi. Atau kita jarang dipuji, jadi anak menjadi panggung kebanggaan kita. Ini obsesi. Kalau misi itu adalah cinta yang menumbuhkan, bukan cinta yang menjatuhkan. Cinta menjatuhkan itu contohnya adalah kita sayang ke anak, tapi terlalu berlebihan. Bukan membuat mereka tangguh, tapi membuat mereka lemah. Contoh, takut nanti anak kita kehujanan terus, akhirnya kita kasih mobil ya. Atau nanti kita takut anak kita nggak bisa makan ayam, jadi selalu kita kasih ayam. Atau takut nanti anak kita tidurnya nggak nyaman, aja kita kasih kasur empuk terus. Kita kasih fasilitas terbaik kepada anak-anak kita. Ending-endingnya kadang membuat mereka jadi manja, nggak fight. Coba tanya kepada diri kita masing-masing, gimana orang tua mendidik kita dulu? Kadang kejam kan? Kalau mereka nggak kejam, nggak mungkin kita kayak sekarang. Pernah nggak kita ngajarin anak kita untuk cuci baju sendiri? Kalau perlu kejam kita, suruh anak gadis cuci baju sendiri, gosok sendiri. Meskipun nggak bersih, itu minimal mereka berlatih untuk cuci baju sendiri. Kalau perlu mereka masak sendiri. Nggak usah pakai magicom, pakai kayu. Sekali-kali dilatih program itu. Gosok baju, mandi sendiri. Atau kalau orang Padang kan disuruhnya merantau. Supaya apa? Supaya fight. Orang sukses sekarang ini rata-rata mereka adalah orang yang mulai dari nol.
Kalau mereka, Sayyidina Ali pernah berkata bahwasanya generasi yang seling mengalami kesulitan akan menghasilkan sebuah generasi yang kuat. Generasi yang kuat akan menghasilkan sebuah generasi yang nyaman. Generasi yang nyaman akan menghasilkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah akan menghasilkan generasi yang tertindas. Kita misalkan sering terhimpit, ujung-ujungnya fight untuk berjuang. Pas sudah kita udah jadi, misalkan perekonomian kita udah enak, anak kita latih nggak untuk merasakan sebuah kesulitan? Kita latih nggak? Enggak kan? Jarang kita melatih anak kita seperti kita dulu. Padahal mereka mesti merasakan hidup susah. Saya pernah ngobrol dengan kawan Chinese. Anaknya itu padahal dia punya duit banyak, tapi dia ngelatih anaknya itu kayak orang yang nggak punya duit. Saya nanya, kok gini nian, kok gini nian ngasuh anak supaya mereka terlatih katanya. Kalau nanti mereka punya duit, mereka bisa menghargai duitnya dari mana. Bisa aja kita kasih langsung duit banyak, tapi mereka nggak terlatih katanya nanti. Ujung-ujungnya ngabis duit. Itu yang mereka latih. Nah kita kadang nggak tegaan, karena dengan alasan cinta, ujung-ujungnya membuat anak kita tadi nggak kuat, nggak strong. Kalau dulu kita kalau membuat masalah di sekolah, laporan ke rumah, diapain? Ditambah cubit kan? Kalau sekarang nggak boleh anaknya apa-apain. Ending-endingnya anaknya nggak strong dengan alasan ya tadi apa hak asasi anak. Padahal mereka akhirnya nggak strong. Selagi itu tidak membuat dia terluka, selagi tidak menimbulkan kekerasan terlalu fisik, ya biasa-biasa aja. Namanya dalam mendidik. Kalau mereka tidak merasakan hal yang keras dalam sebuah didikan, endingnya dia akan menjadi lemah. Sama kayak tentara. Kalau mereka jarang latihan, jarang tembak-tembakan, jarang pergi, kalau berperang gimana endingnya? Bisa menang nggak? Kalah. Karena latihannya nggak strong. Kenapa mereka kuat fisik? Dan karena latihannya keras. Dan itu juga yang mesti kita latih ke anak kita, supaya nanti mereka menjadi generasi yang tangguh, yang kuat. Karena kadang-kadang anak kita lemah karena kita juga lemah kepada mereka dengan alasan cinta. Akhirnya mereka jadi beban. Beban siapa? Beban orang tua. Cari kosan, kita yang cariin. Cari kerja, kita yang cariin. Cari rumah, kita yang cariin. Akhirnya kita semua nyariin, jadi kerjanya double. Ngurus anak, kita yang ngurusin, bukan ngurus sendiri. Dengan alasan nanti capek, biar bunda aja yang ngurus anakmu. Tunggu dulu. Masa tua itu masa menikmati kehidupan, bukan ngurus anak. Nah, makanya kita mesti menumbuhkan misi cinta yang menumbuhkan. Misi lahir dari cinta yang sadar. Kita mendidik bukan untuk gengsi, tapi untuk menumbuhkan jiwa anak agar hidupnya bermakna sampai akhirat. Itu yang mesti kita lakukan. Mungkin kita sayang dengan anak kita, akhirnya kita jarang nyuruh mereka masak. Padahal mereka mesti masak, mesti belajar bagi anak perempuan. Kita sayang dengan anak kita, mungkin jarang kita nyuruh mereka cuci mobil. Padahal melatih mereka untuk bisa mandiri. Daripada nanti mereka di kamar terus pegang handphone, orang lain yang mendidik mereka, ujung-ujungnya rusak pola pikir mereka. Warisan terbaik itu bukan harta. Nabi Ibrahim tidak meninggalkan rumah mewah atau bisnis besar. Beliau mewariskan apa? Doa, nilai, dan keteladanan iman. Dan itu cukup untuk menjadikan anak-anak kita sebagai pemimpin umat. Doa, nilai, dan keteladanan iman. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah zuriatku zuriat yang selalu mendirikan salat
Itu doa Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Maka menghasilkan seperti Nabi Ismail. Ada nilai, ada keteladanan, keimanan yang luar biasa. Dan itu juga mesti dimulai dari kita orang tua. Kalau kita pengen menghasilkan misi, maka kita mesti mencontohkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Apa yang sedang kita tanam, kalau cuma nilai sekolah, les akademik, hobi dan gaya hidup, kalau ini yang kita tanam aja, sayang nantinya. Mereka pinter tapi lupa dengan tujuan hidupnya. Mereka pinter tapi lupa dengan orang tuanya, karena mereka tujuan hidupnya nggak tahu, hanya untuk diri sendiri, lupa untuk bermanfaat bagi orang banyak. Kalau mereka lupa untuk bermanfaat orang banyak, akhirnya hanya untuk kepentingan sendiri. Misal bikin tambang, yang kaya siapa? Diri sendiri. Yang lainnya, masyarakatnya enggak. Tambang emas. Kita lihat kalau kita ke Kerinci, dulu ada sawah banyak. Sekarang udah jadi batu semua, nggak indah lagi deh. Iya, sekarang dapat emasnya. Berapa tahun, puluh tahun yang akan datang, yang kecil-kecil sekarang yang tinggal di sana dapat apa? Takutnya jadi begal, tanda pendapatan nggak ada lagi. Kalau di Saralango, daerah Limun sana kan nggak ada lagi hutannya, makanya sering banjir. Karena tadi mereka cuma ngejar sementara. Makanya nilai sekolah itu easy, gampang, kalau mereka sudah punya karakter. Tugas kita itu menanamkan mereka cinta tentang ilmu dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi itu butuh proses, gak ujuk-ujuk mereka langsung bisa, pelan-pelan aja. Yang penting anak kita belajar pelan, ayo kak belajar, dikasih motivasi. Mereka belajar untuk apa? Belajar nanti supaya bermanfaat bagi orang lain. Kita tanamkan mereka itu adalah calon pemimpin hebat masa depan. Kalau pengen jadi pemimpin hebat, mereka mesti belajar. Kalau mereka nggak belajar, nggak bisa jadi pemimpin, jadi follower. Kalau jadi follower, berat nanti hidupnya. Itu yang mesti kita tanamin ke anak kita. Bukan sekedar nilai. Kalau sekedar nilai, takutnya nanti mereka menghalalkan segala cara. Yang penting nilainya tinggi. Akhirnya tadi nyontek, bikin kepean. Padahal bukan itu. Yang paling penting dia tahu ilmunya. Coba bayangin, kalau anak kita jadi dokter, tapi hasil dokter nyontek, nyuntik orang, bukan sembuh, malah mati nanti orang. Karena nyontek, ngepek terus pada ujian. Makanya kita mesti mereka jadi jujur. Kalau mereka nanti jadi dokter karena AI, gimana? Gak mungkin dia mau ngoperasi orang dulu ditanya AI dulu kan? Bagaimana mengoperasi jantung? Oh, kamu potong ini. Tapi kalau nggak pernah belajar, nanti kita potong yang lain, mati pasiennya. Karena jadi nggak bermanfaat lagi. Itu yang mesti kita tanamin ke anak-anak kita. Tanamkan hal-hal yang kekal. Apa itu? Sholat, zikir, cinta pada Al-Quran, adab, akhlak, kebaikan dan kesabaran. Bisa jadi ini di mata dunia kecil, tapi besar di sisi Allah. Ketika cinta kepada Al-Quran ini bun, bukan hanya sekedar cium Al-Qurannya, bukan hanya sekedar menghafal Al-Qurannya, tapi cinta kepada Al-Quran itu adalah kita mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran. Mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran. Gimana Ustaz ngamalkan Al-Quran? Ditadaburi. Saya sering tanya kepada anak-anak SMA nih, Al-Quran air dari mana? Dari bumi atau dari atas langit? Dari bumi kan? Enggak, dari atas langit. Allah menurunkan air hujan itu dari langit ke bumi, dan itu ada teorinya. Terus saya tanya lagi, galaksi Bima Sakti dan Andromeda gimana bentuknya?
Bingung mereka, gimana tadi? Ternyata dalam Al-Quran ada bunganya itu seperti bunga mawar yang sedang merekah. Di surat Ar-Rahman dijelasin. Di surat Ar-Rahman juga menantang kita manusia untuk bisa terbang ke langit yang ketujuh. Gimana bisa terbang ke langit yang ketujuh? Ada ilmunya. Terus saya tanya, ada nggak dalam Al-Quran itu yang menjelaskan teknologi yang bisa memindahkan barang? Menjelaskan tentang ekspedisi. Kita kalau kita pesan barang langsung datang ke rumah boleh? Ada di kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman duduk di singgasananya rapat mengenai pemindahan singgasana Ratu Balkis, Jin Ifrit kan ngomong, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ketika engkau dari duduk berdiri pindah singgasana Ratu Balkis. Tapi ada manusia biasa, dia mengatakan, ya Nabi Sulaiman, saya bisa lebih cepat. Engkau berkedip nyampe, katanya singgasana Ratu Balkis. Teknologi itu. Makanya itulah dipakai sekarang ekspedisi, bisa mindahin barang. Kalau zaman dulu gimana? Nggak bisa kan? Kalau sekarang kan cepat. Kita bisa baca surat berapa detik sampai. Kalau dulu kan berhari-hari baru nyampe kita tulisan orang. Sekarang bisa sampai. Teknologinya keren dan itu bisa dipelajarin dan orang luar yang nerapinya, kita enggak. Kalau kita baca Al-Quran, keren ternyata. Maka cinta pada Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, bukan dongeng, tapi untuk diamalkan. Makanya ada yang namanya tafsir Al-Quran. Untuk Quran itu diamalkan. Nah, kita mulai belajar bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Untuk tidak rugi dalam hidup, sebenarnya Allah udah ngasih tahu di mana suratnya, Bun. Di surat apa supaya kita nggak rugi dalam hidup ini? Di surat yang sudah kita hafal, wal ars. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali ilallazi na'amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, bla 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 bla. Kan ada 4 tuh. Kita tadaburi, pelajari, kita amalkan, insya Allah nggak rugi dalam hidup ini. Dan itu yang mesti kita ajarin ke anak kita. Karena cinta pada Al-Quran itu bukan hanya menghafal, bukan hanya cium Al-Quran, tapi bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Maka insya Allah anak kita jadi cerdas dia. Jadi dokter ternyata ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Peristiwa kelahiran itu ada dalam Al-Quran. Dijelasin dari nutfah dan lain hal. Baik, kita lanjutin, ayo Bunda. Mendidik misi bukan berarti sempurna. Mendidik dengan misi bukan berarti anak kita kan selalu sempurna, enggak. Tapi mereka punya arah. Mereka punya arah hidupnya, mau ngapain. Maka oleh sebab itu, ayah bunda, mari kita rubah pertanyaan kita. Bukan lagi anak saya nanti jadi apa, tapi anak saya nanti hidupnya untuk siapa. Semoga jawaban anak kita itu untuk taat, untuk bermanfaat, dan untuk Allah dan Rasul. Untuk taat, bermanfaat, dan untuk Allah dan Rasul. Kalau itu sudah mereka pegang, insya Allah mereka jadi anak yang cerdas. Bismillah. Mereka cerdas, mereka taat, mereka menyayangi kita dengan sepenuh hati. Karena mereka itu pengen menjadikan ketika mereka bekerja, sebagai kerja itu adalah ibadah. Ketika mereka belajar, belajarnya adalah ibadah. Ketika mereka ujian, ujiannya untuk ibadah. Ketika dia sudah menjadi orang sukses, bermanfaat bagi orang lain, dan itu juga adalah ibadah. Karena hidupnya adalah untuk akhirat. Itulah yang dipegang oleh para sahabat dan salafus saleh sehingga bisa menguasai sepertiga dunia. Andalusia, Cordoba di Spanyol itu sebuah miniatur keislaman yang luar biasa. Pada saat Eropa masih gelap, Andalusia itu sudah punya lampu pijar kayak sekarang. Lampunya sudah hidup. Pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid menghadiahkan sebuah jam hidrolik kepada Raja Inggris. Raja Inggris heran, wih, ini sihir dari mana ini kok bisa jalan sendiri? Padahal ada teknologi.
Umat Islam pada saat itu. Kalau ada yang jadi dokter, ada sebuah benang yang bisa jadi daging, itu umat Islam yang nemuinnya. Sampai prototipe kamera, itu umat Islam yang nemuin. Kenapa itu bisa muncul? Karena mereka untuk taat dan bermanfaat, sehingga masa ada yang namanya sebuah masa keemasan. Dan itu ada pada zaman masa Islam. Ada sebuah masjid di daerah Turki pengen dipugar, dan dia undanglah ahli-ahli Jepang. Ketika mereka datang, mereka mengatakan ini bangunan bisa bertahan 1000 tahun lagi. Wah, gimana caranya? Ada sebuah tempat wudhu, kalau azan dia mancur. Itu keluar airnya. Selesai azan berhenti. Pas azan keluar lagi airnya. Akhirnya diteliti oleh orang, gimana cara bikinnya? Bukannya baik malah rusak. Gak bisa dipakai lagi sampai sekarang. Itu berarti teknologinya luar biasa oleh ulama pemimpin zaman dulu. Kalau nanti ada rezekinya, Bunda bisa ke Turki atau bisa ke Spanyol, bisa lihat peninggalan-peninggalan kejayaan Islam masa dulu. Kalau di Irak nggak bisa kelihatan lagi karena udah dihancurin. Bisa kelihatan masa-masa kejayaan Turki Utsmani, masa-masa kejayaan Abbasiyah, masa-masa kejayaan umat Islam dulu. Tapi sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Karena tadi generasinya yang terakhir adalah generasi yang lemah, sehingga dikuasai oleh orang lain. Di balik setiap pengorbanan ada cahaya iman yang penuh keindahan. Maka ayo Bunda sekalian sama-sama kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi anak-anak yang dirindukan surga. Dimulai dari rumah kita, dimulai dari diri kita. Contohkan kebaikan dalam kehidupan kita. Pendidikan di sekolah itu tidak akan berefek apa-apa kalau di rumah tidak diterapin. Ketika gurunya ngajarin anak untuk menutup aurat, tapi ketika di rumah kita tidak terbiasa menutup aurat, pembelajaran itu akan hilang. Ketika di sekolah ngajarin anak untuk membaca Al-Quran, tapi ketika di rumah kita nggak pernah nyontohin anak untuk baca Al-Quran, itu akan percuma. Maka sama-sama kita menjadikan apa yang ada di sekolah itu juga kita terapkan juga di rumah. Agar apa nantinya? Agar kita punya misi yang sama untuk menghantarkan anak kita punya tujuan hidupnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 10:30. Kita tutup ya. Nggak ada pertanyaan kan? Pertanyaan di lain waktu saja. Baik, syukran jazakallah. Mana ustazanya? Nggak ada. Oh, nggak ada emang, subhanallah. Jadi saya datang langsung dilepas. Gak apa-apa. Baik, mudah-mudahan Allah nanti menakdirkan kita menjadi keluarga yang dirindukan surga, bisa berkumpul dengan anak-anak kita. Kalaupun hari ini anak kita belum membuat hati kita tenang dan nyaman, peluk mereka, doain mereka, karena akan ada masanya doa orang tua akan menggetarkan langit sehingga merubah karakter anak kita. Saya punya kisah, ada seorang anak ustadz, keseharian ketemu dari SD, SMP, SMA, tingkah lakunya wow, luar biasa, bikin kita ngelus dada. Tapi bisa jadi karena doa orang tuanya setiap hari, doa guru-gurunya, doa orang tuanya. Alhamdulillah sekarang jadi ustadz, bisa ngasih tausiah, ternyata berubah 180 derajat. Subhanallah. Padahal kita tahu dia karena dari SD, SMP, SMA ketemu dengan kita. Unik. Ya unik. Saya nggak bilang nakal, unik aja. Unik. Tapi ada masanya dia berubah. Makanya kalaupun hari ini anak kita belum menenangkan kita, doain terus. Insya Allah akan ada masanya mereka itu menjadi anak-anak yang soleh. Kuncinya adalah tidak pernah lepas dari doa. Sebut nama mereka selalu dalam doa-doa kita. Bismillah.
Kalaupun mereka pada saat kita hidup ternyata belum bisa membuat mereka berubah, bisa jadi ketika nanti kita meninggal mereka jadi anak yang soleh. Banyak kejadian yang kayak gitu. Makasih ayah bunda sudah hadir. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.